Assalamualaikum Salih-Saliha, kembali lagi bersama Bu Guru di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan masih semangat walaupun masih belajar di rumah ya Salih-Saliha. Nah, hari ini kita akan kembali belajar di buku tematik 3G tentang perkembangan teknologi produksi sandang yang ada di subtema 2 Salih-Saliha. Sudah siap Salih-Saliha? Kalau begitu, kita berdoa dulu ya Salih-Saliha. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah selesai berdoa, kita langsung masuk pada materinya ya Salih-Saliha. Nah, kali ini Bu Guru ingin sedikit mereview tentang materi yang sudah diajarkan minggu lalu tentang beberapa profesi. Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambar. Kira-kira profesi apa yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, Salih-Saliha? Ya, Salih-Saliha benar, yaitu murid sekolah dasar. Murid sekolah dasar selalu memakai seragam berwarna putih dan merah. Nah, kenapa kok warna putih, Bu Guru? Karena seragam warna putih itu atau kain yang berwarna putih dapat memantulkan cahaya. Oleh karena itu, kita tidak akan kegerahan ketika kita sedang berpanas-panasan. Contohnya ketika upacara bendera ya, Salih-Saliha. Yang kedua adalah gambar apa itu Salih-Saliha? Profesi apa yang ditunjukkannya? Ya benar, profesinya adalah chef atau juru masak ataupun koki. Nah, pakaian atau seragam koki juga berwarna putih. Tujuannya sama, agar tidak kegerahan ketika chef atau juru masak tersebut bekerja di ruangan yang panas. Yang selanjutnya adalah apa itu Salih-Saliha? Profesi apa? Nah, benar, di situ adalah profesi pemadam kebakaran. Seragamnya selalu mencolok, berwarna kuning dan merah. Tujuannya apa? Agar dapat terlihat ketika berada di lokasi kebakaran yang berasap pekat. Jadi kita dengan mudah dapat melihat orang atau pemadam kebakarannya ya, Salih-Saliha. Yang terakhir adalah di situ ada masker, di situ memakai handscoop, di situ memakai pensil bedah. Nah, benar, di situ gambar dokter bedah Salih-Saliha. Nah, dokter bedah biasanya menggunakan pakaian berwarna hijau atau hijau kebiru-biruan. Tujuannya apa? Agar dapat membuat penglihatan mereka tidak terganggu ketika sedang mengoperasi atau membedah pasien yang berwarna kemerahan biasanya kulitnya. Nah, Salih-Saliha, karena sudah tahu beberapa profesi dan juga seragamnya, maka kita sekarang belajar tentang jenis-jenis pakaian. Nah, sebelum kita masuk pada jenis pakaiannya, kita perlu tahu dulu apa itu pakaian. Pakaian adalah bahan yang digunakan untuk melindungi dan menutup tubuh. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain pangan, selain papan. Nah, selanjutnya adalah jenis pakaian yang berkembang karena kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan pakaian yang mendukung aktivitasnya, Salih-Saliha. Yang pertama, ketika kita ke sekolah, kita memakai seragam. Pakaiannya berwarna putih dan merah. Dan warna putih selalu dipilih untuk membuat kita nyaman ketika memakainya karena sifatnya yaitu memantulkan cahaya sehingga kita tidak merasa kegerahan Salih-Saliha atau kepanasan. Yang kedua, pakaian yang digunakan ketika kita berolahraga biasanya adalah pakaian yang menggunakan bahan yang dapat menyerap keringat. Contohnya adalah bahan dari kain katun. Yang ketiga adalah piyama. Piyama digunakan saat tidur Salih-Saliha, terbuat dari bahan katun agar nyaman dipakai. Yang terakhir adalah sweater. Nah, sweater atau jaket terbuat dari bahan yang tebal agar dapat menghangatkan badan saat udara dingin. Itu dia beberapa jenis-jenis pakaian yang Bu Guru rangkum untuk kalian ya Salih-Saliha. Setelah mempelajari tentang
arti pakaian, jenis-jenis pakaian, atau pakaian-pakaian atau seragam yang dipakai oleh seseorang dengan profesi tertentu, kita masuk pada bahan dasar pakaian. Nah, beberapa jenis pakaian digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, beberapa pakaian dibuat dengan bahan dasar yang berbeda. Di sini Bu Guru rangkum ada 4 jenis bahan dasar pakaian yang biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah kapas. Jadi, serat kapas merupakan bahan dasar dari kain katun. Kain katun biasanya merupakan bahan dari kaos. Nah, kaos ini cocok digunakan saat udara panas karena memiliki sifat dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Ketika kita berolahraga, biasanya kita menggunakan kain katun juga salih-saliha agar dapat menyerap keringat kita. Yang kedua adalah bulu domba atau wol. Nah, bulu domba atau wol ini memiliki serat yang tebal. Biasanya bahan ini digunakan untuk membuat jaket atau sweater. Karena memiliki serat yang tebal, maka bahan ini dapat menghangatkan badan ketika udara sedang dingin solih-soliha. Selanjutnya adalah bahan sutra, terbuat dari kepompong ulat sutra salih-saliha. Nah, bahan sutra sangat halus dan mengkilat. Bahan sutra banyak digunakan untuk membuat pakaian pesta karena akan terlihat lebih mewah salih-saliha ketika dipakai. Nah, selanjutnya di situ ada gambar mantel atau jas hujan. Nah, jas hujan ini bersifat air tentu saja dan tidak tembus air salih-saliha. Jas hujan berasal dari bahan sintetis. Jas hujan bisa terbuat dari bahan plastik atau PVC dan bisa juga terbuat dari bahan karet. Nah, sekarang kita beralih pada pengolahan bahan sandang. Bahan dasar pakaian tadi perlu diolah terlebih dahulu agar bisa digunakan. Nah, pengolahan bahan sandang dimulai dengan memintal serat kapas, bulu domba, ataupun kepompong ulat sutra salih-saliha. Nah, ini Bu Guru kasih gambar di sini agar kalian lebih memahami penjelasan Bu Guru. Yang kedua, setelah dipintal, gulungan benang itu ditenun dengan alat tenun tradisional sehingga menjadi sehelai kain. Nah, di situ prosesnya yang pertama memintal bahan dasar seperti serat kapas, bulu domba ataupun kepompong ulat sutra sehingga menjadi benang. Benang tersebut lalu ditenun agar menjadi sehelai kain dengan alat yang tradisional sekali solih-soliha. Nah, selanjutnya setelah menjadi kain, kain tersebut dijahit agar menjadi pakaian. Penjahitannya pun hanya mengandalkan tangan sendiri dan juga jarum beserta benangnya salih-saliha. Nah, sehingga terciptalah produk pakaian yang sangat indah. Nah, proses pengolahan bahan sandang ini sangat tradisional salih-saliha karena tidak menggunakan alat-alat canggih atau modern. Nah, di slide selanjutnya ada perkembangan pengolahan bahan sandang sudah sangat maju. Proses pengolahan bahan sandang telah dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin, mulai dari pemintalan benang, penenunan kain, hingga proses menjahit dengan menggunakan mesin. Di situ di gambar pertama bisa kita lihat benang-benang atau bahan dasar tersebut dipintal menjadi benang. Selanjutnya benang-benang tersebut ditenun untuk menjadi kain. Selanjutnya kain tersebut dijahit oleh penjahit profesional dengan menggunakan alat-alat modern. Dari mulai pemintalan, penenunan, sampai penjahitan juga sudah menggunakan alat-alat modern yang solih-soliha sehingga tercipta produk baju atau pakaian yang sangat indah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan juga membuat manusia bisa membuat serat-serat sintetis atau buatan seperti benang rayon dan PVC yang bisa digunakan untuk membuat mantel. Jadi, ini adalah suatu proses pengembangan pengolahan bahan sandang yang menggunakan teknologi modern sehingga bisa dengan cepat selesai dan bisa dengan istimewa kita gunakan. Selanjutnya, solih-soliha. Di sini ada kain tradisional dan daerah asalnya. Nah, yang pertama yang Bu Guru kasih lihat di sini adalah kain ulos. Kain ulos merupakan kain tenun dari Batak, Sumatera Utara.
Kain ini ditenun menggunakan alat tenun tradisional. Warna kain ulos biasanya merah, hitam, dan putih yang dihiasi dari ragam tenun dari benang emas dan perak. Kain ini seringkali digunakan orang Batak saat menghadiri acara penting. Yang kedua, kalian pasti sudah tahu ini adalah kain batik yang merupakan kain tradisional dari Jawa. Kain ini dibuat di atas kain mori yang digambari motif tertentu dengan menggunakan canting dan malam, lalu dicelupkan ke dalam pewarna. Motif batik mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing. Biasanya kalian sudah sering memakai batik ini kan, salih-salihah? Selanjutnya adalah kain songket, kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau. Songket ditenun menggunakan alat tenun tradisional dengan benang emas dan perak. Songket memiliki berbagai motif tradisional yang merupakan ciri khas budaya setempat. Yang terakhir adalah kain sutra Bugis. Ini ditenun dari benang yang dihasilkan oleh ulat sutra. Jadi, kain ini dihasilkan oleh kepompong ulat sutra ya, salih-salihah. Digunakan sebagai bahan baju bodo, pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Kain ini memiliki motif kotak-kotak dengan warna yang cerah. Nah, salih-salihah, setelah penjelasan Bu Guru tentang pakaian, tentang bahan dasar pakaian, manfaat pakaian, dan juga pakaian yang menjadi seragam untuk profesi tertentu, maka Bu Guru di sini mengambil suatu ayat sebagai pembelajaran kita dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi Allah menyediakan kita pakaian untuk menutupi aurat kita, salih-salihah, dan tentunya kita harus memilih pakaian yang tidak terbuka atau bisa disebut dengan pakaian takwa. Jadi kita bisa menutupi aurat kita agar tidak terlihat dari orang-orang di sekitar kita, salih-salihah. Oke, salih-salihah. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga penjelasan Bu Guru dapat dimengerti ya, salih-salihah. Semoga kalian dapat mengerjakan soal yang akan Bu Guru beri dengan bagus dan juga dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih salih-salihah atas perhatian dan kerjasamanya. Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.